Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama aku Yuyut Agus Miharsi dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Budi Luhur. Sekarang aku mau ngejelasin tentang realisme dan neorealisme. Apa ya neorealisme dan realisme itu? Yuk simak ke video selanjutnya. Sekarang kita ngebahas realisme dulu ya. Nah, realisme itu berpandangan bahwa suatu negara harus bersaing dengan negara lain dalam memperebutkan kekuatan. Selain itu, realisme juga lebih memilih jalan konflik atau peperangan dalam menyelesaikan suatu persoalan. Hal ini disebabkan karena realisme merupakan suatu pandangan pada politik internasional yang hanya berfokus pada sifat kompetitif dan konfliktual. Selanjutnya, asumsi-asumsi umum realisme pada umumnya. Nah, yang pertama adalah sistem internasional yang bersifat anarki. Kedua, semua negara di dalam sistem adalah aktor tunggal yang rasional. Dan yang ketiga, masalah utama bagi setiap negara yaitu kelangsungan hidup atau survival. Dan yang terakhir, negara adalah aktor terpenting dalam realisme ini. Selanjutnya kita ke opini realisme. Realisme lebih mementingkan praktek daripada pemikiran. Fakta dan analisis lebih diperlukan daripada sebab dan akibat yang selalu dipikirkan dari sudut pandang moralitas atau apa yang seharusnya. Realisme diharuskan fokus pada kekuasaan dan yang lain diharuskan menyesuaikan. Kita seharusnya tidak melawan kekuatan yang sudah ada, tetapi harus bisa beradaptasi pada kekuatan yang ada supaya perdamaian bisa diwujudkan. Selanjutnya kita ke Morgenthau tentang realisme. Menurut kaum realis, perdamaian hanya dapat dicapai dengan adanya keseimbangan kekuasaan yang nyata antar negara dalam sistem internasional yang diwujudkan dalam mekanisme pendistribusian kekuasaan. Realisme mempunyai asumsi lain bahwa kekuasaan berakar pada kodrat manusia, yaitu pencarian rasional akan kepentingan pribadi, keperluan maksimal, dan sebagainya. Apapun sudah ditetapkan dan harus diterima apa adanya. Pemikiran tersebut dicetuskan oleh Morgenthau dalam Scott Churchill pada tahun 2009. Selanjutnya kita ke defensif realisme. Yang pertama, hubungan antar negara tergantung pada pola interaksi, yaitu apakah negara yang dimaksud teman atau negara tersebut itu musuh kita. Nah, yang kedua, pendekatan ini memahami biaya perang yang timbul dan berasumsi bahwa perang terjadi karena kekuatan irasional dalam masyarakat. Meskipun demikian, negara yang ekspansionis akan menggunakan kekuatan militer untuk memungkinkannya hidup di dunia tanpa senjata. Dan yang terakhir, kerjasama merupakan hal yang bisa aja akan berhasil, tetapi akan lebih berhasil jika dalam hubungan antar negara itu saling sahabatan. Sekarang kita lanjut ke neorealisme. Nah, salah satu tokoh neorealisme yaitu Kenneth Waltz. Pada tahun 1979 melalui bukunya yaitu Theory of International Politics, Kenneth Waltz menyampaikan bahwa neorealisme adalah sebuah perspektif dalam ilmu hubungan internasional. Menurut beliau, dunia berada dalam hubungan yang sistemik, di mana perilaku dan kebijakan suatu negara akan dipengaruhi oleh suatu sistem internasional yang terjadi saat itu, secara langsung atau tidak langsung. Neorealisme dapat dikatakan sebagai pengembangan dari perspektif realis klasik. Sekarang kita ke bagian asumsi-asumsi dasar neorealisme. Yang pertama yaitu sistem negara berorientasi pada kepentingan nasional. Sistem anarki dan kompetitif mendorong mereka untuk mandiri dibanding kerjasama. Masalah utama dalam sistem ini yaitu mempertahankan hidup atau survival. Nah, yang kedua, struktur sistem adalah penentu utama perilaku negara. Negara adalah aktor nasional yang memiliki strategi untuk memaksimalkan keuntungan dan serta mengurangi kerugian. Dan yang terakhir, negara dan aktor lainnya berinteraksi dalam lingkungan yang anarkis. Artinya, tidak ada otoritas sentral untuk memaksakan hukum dan norma atau melindungi kepentingan komunitas global yang lebih luas. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa neorealisme disebut realisme klasik? Itu disebabkan karena pada dasarnya sifat manusia tidak ada hubungannya dengan mengapa negara ingin berkuasa. Hal ini hanyalah sebuah strukturisasi dalam sistem internasional yang pada akhirnya memaksa suatu negara untuk memperoleh kekuasaan itu sendiri. Realisme struktural memiliki asumsi dasar yang lebih realistis dalam menyikapi sebuah fenomena, yaitu tidak sepenuhnya benar mengenai sifat dasar manusia.
Karena sebenarnya bukan itu aja yang menjadi fokus mereka untuk mendapatkan kekuasaan, melainkan strukturisasi dari sistem internasional itu sendiri, ditambah lagi dengan tujuan utama setiap negara untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya agar bisa terus bertahan. Nah, ini perbedaan dari pandangan tentang politik internasional antara realisme dan neorealisme. Nah, realisme itu politik internasional adalah gambaran aksi dan reaksi negara dalam sistem. Kalau neorealisme, pengaruh struktur harus dipertimbangkan. Struktur didefinisikan oleh tatanan prinsip sistem internasional yang anarki dan distribusi kemampuan antar urut, yaitu negara. Struktur internasional membentuk semua pilihan kebijakan luar negeri. Nah, yang terakhir, ada dua hambatan neorealis dalam kerjasama internasional, yaitu penipuan dan keuntungan aktor lain. Jika negara gagal untuk memenuhi aturan untuk mendorong kerjasama, negara lain juga akan meninggalkan kegiatan multilateral dan akan bertindak unilateral. Nah, jadi itu realisme dan neorealisme. Dari penjelasan aku, mungkin kalian sudah bisa melihat perbedaannya antara realisme dan neorealisme. Aku mau menyimpulkan tentang realisme. Kita tidak boleh melawan aturan yang sudah ada pada realisme. Kita juga tidak boleh melawan kekuatan yang sudah ada. Tapi kita harus bisa beradaptasi pada kekuatan yang ada agar kita bisa menciptakan perdamaian dan kita bisa mewujudkannya. Nah, jadi segitu dulu dari aku. Kalau emang penjelasan aku kurang, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Terima kasih sudah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.